Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsi dari Prodi Manajemen Kelas A Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Aden Sudarman, MPD. Konsep mandi wajib dalam ajaran Islam. Pengertian mandi wajib menurut ulama bermazhab Syafi'i adalah mengalirkan udara ke seluruh badan dengan disertai niat. Lalu menurut ulama bermazhab Maliki adalah sampainya udara ke seluruh badan disertai proses menggosok dengan niat yang diizinkan untuk melakukan sholat. Lalu tujuannya yaitu untuk melaksanakan suatu ibadah yang berupa bersuci dari hadas besar, juga membersihkan tubuh dari segala kotoran, dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Lalu ada perkara atau hal-hal yang mewajibkan atau membuat seorang itu harus melakukan mandi wajib. Yang pertama, janabah. Janabah adalah keluarnya mani dan terjadinya hubungan badan. Lalu ada haid. Haid adalah mengalirnya darah pada perempuan dari tempat yang khusus pada tubuhnya. Selanjutnya ada nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Syarat-syarat mandi wajib. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz atau berakal sehat. Yang ketiga, mengetahui pekerjaan yang padu dalam mandi. Yang keempat, air yang digunakan harus dengan air yang suci dan mensucikan atau air yang mutlak. Lalu yang kelima, tidak ada sesuatu di luarnya yang menahan sampainya udara ke seluruh kulit tubuh. Lalu yang keenam, tetap niat hingga akhir sempurnanya mandi. Lalu yang ketujuh, tidak ada sesuatu akibat yang dapat mengubah sifat udara sampai ke kulit tubuh. Lalu yang ke-8, mengalirnya air ke seluruh tubuh. Yang ke-9 yaitu adalah fardu mandi. Selanjutnya ada fardu mandi. Yang pertama, niat melaksanakan mandi wajib atau menghilangkan hadas besar disertai dengan mengalirkan air ke sekujur tubuh. Niat mandi wajib adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lirofil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Artinya adalah aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dan najis fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua adalah meratakan udara ke seluruh badan sampai pada sela-sela badan serta bagian bawah rambut yang tebal. Selanjutnya ada sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, berkumur. Yang ketiga, menghirup udara ke dalam hidung. Yang keempat, menghilangkan kotoran yang ada di tubuh. Yang kelima, berwudu sebelum mandi. Yang keenam, mengulang sebanyak 3 kali. Dan yang ketujuh adalah menghadap kiblat. Dasar hukum mandi wajib. Yang pertama, Al-Maidah ayat 6, artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Lalu yang kedua ada An-Nisa ayat 43, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Selanjutnya ada tata cara mandi wajib. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka dapat diuraikan tata cara mandi wajib sebagai berikut. Yang pertama, membasuh kedua tangan. Yang kedua, membasuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Boleh menangguhkan membasuh kedua kaki sampai selesai mandi, menurut fikih sunnah halaman 154. Lalu nomor 4, mencuci rambut dengan cara memasukkan jari jemari ke pangkal rambut. Lalu yang kelima, menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali atau mengambil air dengan kedua tangan kemudian menyapukannya ke kepala. Lalu yang keenam, mengguyur seluruh badan.
Yang ketujuh ada membasuh kaki. Selanjutnya ada hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan udara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan air 1 sa atau sekitar 3,5 liter. Lalu yang kedua, mandi di tempat yang najis. Yang ketiga, mandi dengan air sisa bersucinya wanita. Lalu yang keempat, mandi tanpa penutup, seperti misalnya tanpa tembok atau dinding atau penutup yang lainnya. Lalu yang kelima, mandi dengan air yang tidak mengalir. Selanjutnya ada larangan bagi orang yang sedang junub. Yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, melakukan tawaf di Baitullah. Yang tiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa atau mengangkat Al-Quran. Yang kelima, berdiam di dalam masjid. Yang keenam, membaca Al-Quran. Selanjutnya ada larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, melakukan tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Yang kelima, berdiam di dalam masjid. Yang keenam, membaca Al-Quran. Yang ketujuh, puasa. Yang kedelapan, lewat di dalam masjid karena ditakutkan darahnya menetes. Yang kesembilan, berjumbu dengan suami antara pusar dan lututnya atau jima. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan juga penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.